Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menginformasikan lagi khususnya teman-teman yang telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi pinjam duit ya. Yang mungkin kalian sudah bertanya-tanya tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjam duit seperti apa. Jadi di video ini saya akan menjelaskan atau menginformasikan ya buat teman-teman subscriber ya dimanapun kalian berada. Nah di sini saya sudah telat ya atau gagal bayar di aplikasi pinjam duit teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman bisa lihat di sini untuk tagihan saya itu sekitar 6.700.000 ya. Jadi 6.700.000 ini sudah plus bunga atau denda teman-teman ya. Oke, di sini kita coba lihat periode 1 sudah lewat 322 hari. Jadi kalau kita hitung berapa 300 ini? 1 tahun teman-teman ya. Oke, sudah 1 tahun ya. Kalau kita 9, 10, enggak ya 10 ya. 10 ya. Hampir teman-teman ya, hampir 11 bulan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa hitung lah ya, ini sudah 322 hari ya. Oke, jadi buat teman-teman yang masih ketakutan dan panik, di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi ini sudah stop teman-teman ya. Jadi tagihan ini 6.700.000 ini sudah stop bunga ya atau plus denda sudah. Jadi sudah berhenti di 6.700.000 ya, nggak nambah lagi ya. Jadi sudah nggak nambah lagi karena sudah lewat lebih dari 3 bulan. Jadi sudah berhenti. Nah, sampai sekarang ini masih belum dibayar, masih belum lunas ya. Bang, resikonya gimana Bang kalau kita gagal bayar di pinjam duit ya? Perlu teman-teman ketahui untuk aplikasi pinjam duit ini aplikasi yang legal ya, bukan ilegal ya. Jadi legal ya. Jadi untuk pengalaman saya gagal bayar di aplikasi pinjam duit ini sejauh ini ya, ini tidak ada DC teman-teman ya. Jadi tidak ada DC yang datang ke rumah sejauh keterlambatan hampir 11 bulan ini tidak ada DC yang datang ke rumah. Jadi buat teman-teman misalkan saat ini telat 1 minggu, 2 minggu, kalian nggak usah panik ya. Ini nggak ada DC-nya. Ya, jadi nggak ada DC yang datang ke rumah seperti itu. Bang, saya sudah dapat WA kayak gini, Bang. Bang, saya sudah dapat telepon kayak gini. Katanya DC mau datang hari ini. Ya, WA lagi katanya mau datang ke tempat kerja atau ke rumah melalui RT RW. Seperti itu. Jadi itu hanya gertakan saja teman-teman ya, hanya nakut-nakuti ya. Jadi nakut-nakuti kalian. Karena apa? Karena pengalaman saya waktu telat 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan memang sering dapat WA kayak gitu. Tim kolektor mau datang ke rumah, siapkan dana full kayak gitu ya. Itu pasti dipastikan teman-teman yang telat itu dapat WA kayak gitu. Kalian tenang saja, itu gak bakalan. Itu hanya gertak-gertak kalian atau nakut-nakutin gitu loh ya. Seperti itu. Jadi intinya untuk aplikasi pinjam duit dimanapun kalian berada yang mungkin kalian saat ini terjerat telat 1 hari, 1 minggu, 1 bulan itu nggak bakalan ada DC. Meskipun dapat WA, telepon, tim kolektor mau datang, tim pihak ketiga sudah turun surat atau gimana lah seperti itu hanya gertakan ya teman-teman seperti itu. Jadi untuk DC aman ya, tidak ada DC meskipun daerah Jabodetabek nggak ada ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk sebar data, Bang, kalau kita telat bayar, apakah sebar data untuk aplikasi pinjam duit? Kalau pengalaman saya enggak. Ya mungkin ada sih bagian dari teman-teman yang disebar mungkin ya. Karena bisa saja pinjol itu bisa melakukan segala cara gitu loh. Jadi setiap orang gagal bayar itu beda-beda ceritanya. Ya nggak harus seperti saya, nggak ada yang sebagian disebar, ada gitu loh. Ada sebagian dari sebar ke Facebook kayak gitu ada, karena mungkin teman-teman yang kayak gitu biasanya panik dan takut. Ya, di WA, di telepon itu panik, akhirnya ganti nomor. Itu bisa saja terjadi seperti itu ya. Kalau kalian respon dengan baik gak bakalan sih. Contohnya seperti saya nggak pernah takut sih teman-teman. Meskipun telat bayar kayak apapun karena memang tidak ada dana. Apa yang kita takuti? Kalau teman-teman mungkin kalian sudah pernah disebar data atau disebar ke Facebook misalkan. Mungkin teman-teman itu biasanya ganti nomor itu biasanya bisa saja ya dilakukan ya.
Kalau nggak ada ya syukurlah seperti itu, karena pinjol itu bisa melakukan segala cara, cara apapun meskipun yang legal atau apalagi yang ilegal seperti itu ya. Jadi untuk pengalaman saya intinya kalian misalkan telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjam duit, yang pertama kalian nggak usah panik, itu saran saya. Ya, Bang gimana Bang kalau kita ditelepon di WA kita ganti nomor, terserah kalian kalau ganti. Kalau saran saya nggak usah ganti nomor, itu hanya nakut-nakutin aja kok. Bang saya stres Bang ditelepon tiap hari, nggak apa-apa ganti nomor, itu aja sih. Intinya aplikasi ini tidak ada DC-nya. Gitu. Kalau teman-teman pengen nggak disebar data ataupun menghubungi di luar kondar, saran saya kalian nggak usah ganti nomor misalkan telat bayar. Ada WA ya nggak usah balas lah kalau kalian panik. Kalau kalian nggak panik, ya kalian respon aja. Seperti apa Bang cara meresponnya misalkan kita telat bayar? Ya intinya kalian nggak ada dana. Kalian kan ditagih. Dari pihak penagih kan pastinya kapan Anda bayar, kapan Anda melunasi. Ya, kayak gitu-gitulah biasanya. Ya kalian tinggal jawab, iya Pak masih belum ada dana. Iya Pak masih usaha, masih cari dana seperti itu. Jadi inti dari video ini teman-teman, aman ya, untuk DC lapangan aman, untuk sebar data ataupun menghubungi di luar kondar itu tergantung kalian saja, tergantung bagaimana cara kalian menghadapinya. Bang, saya pengen apa ya, nggak disebar data ataupun dihubungi di luar kondar. Kalau saran saya, kalian nggak usah ganti nomor. Ya, ada WA, ada yang nagih dari pihak pinjol pinjam duit, kalian balas aja. Bang, misalkan satu hari ada 5 bahkan 10 nomor yang masuk, kalian cukup balas 1 atau 2 nomor. Kalau kalian nggak mau balas nggak apa-apa, itu saran kan. Karena pengalaman saya seperti itu. Saya respon dengan baik, tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang namanya sebar data sih. Menghubungi di luar kondar nggak ada juga, tapi kalau kondar sudah pasti dihubungi ya. Kondar sudah pasti. Kemudian ada juga dari teman-teman subscriber ataupun yang komentar biasanya, "Bang, apakah pinjam duit menghubungi, nomor perusahaan saya atau tempat kerja saya?" Bisa saja kalau kalian mencantumkan biasanya di telepon, tetap di telepon ya, nomor perusahaan kalian ya, atau di mana kalian tempat bekerja, kalian masukkan nomor ya, biasanya kan ada nomor perusahaan masukkan kayak gitu. Nah, misalkan teman-teman mencantumkan itu tetap di telepon. Tapi kalau kalian nggak mencantumkan, nggak bakalan ditelepon. Itu sih, ya. Karena banyak juga dari teman-teman subscriber yang sharing sama saya tentang gimana menghubungi tempat kerja kita nggak Bang? Ya tergantung. Kalau kalian cantumkan itu tetap dihubungi seperti itu. Kalau kalian nggak nyantumin nggak bakalan. Ya. Seperti itu. Bang sudah cari-cari di Google Bang, ini Bang sudah ketahuan nomor perusahaan saya nggak bakalan asalkan kalian nggak nyantumin itu aja sih. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Misalkan kalian sudah terlanjur memasukkan nomor perusahaan kalian atau tempat kerja kalian, kemudian kalian hapus, kalian ganti itu percuma. Karena data kalian sudah di mereka, seperti itu ya. Ada sebagian dari teman-teman, "Bang, saya coba ganti aja karena saya mau gagal bayar." Percuma itu kalau kalian ganti. Tetap aja di sana sudah di-save ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya berani itu aja sih. Ya, karena kalau kalian takut, semakin ditakut-takuti, semakin diteror oleh pihak pinjol tersebut. Tapi kalau kalian berani, gak bakalan dari pihak pinjol takut juga, gak bakalan sebar data. Itu aja sih. Ya, jadi intinya aman dari DC, tidak ada sebar data ya, seperti itu ya. Karena contohnya seperti ini. Ini 6.700.000 sudah gagal bayar hampir 1 tahun, ini aman-aman saja. Seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.